Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Margareta Dwi Sandra dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang penggunaan teknologi pembelajaran organisasi. Sebelumnya, teknologi pembelajaran adalah penerapan teknologi untuk memfasilitasi proses belajar dan meningkatkan kinerja. Pembelajaran organisasi di sisi lain adalah proses pembelajaran di dalam suatu organisasi yang melibatkan individu dan kelompok untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Contohnya yaitu komputer, internet, AI, atau robotika. Kemudian prinsip teknologi pendidikan yang penting dalam organisasi pembelajaran meliputi satu, isomorfis, yaitu penggabungan unsur-unsur yang serasi dalam sistem pembelajaran. Kedua, pendekatan sistematik dan sinergistik, yaitu melihat pembelajaran sebagai sistem yang terintegrasi dan saling mendukung. Ketiga, yaitu komprehensif dan inovatif, mencakup seluruh aspek pembelajaran dan terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi dalam pembelajaran organisasi. 1. E-learning. Teknologi dapat digunakan untuk mengembangkan sistem e-learning yang memungkinkan pegawai untuk belajar secara online dan fleksibel. 2. Sistem manajemen pembelajaran. Teknologi dapat digunakan untuk mengembangkan sistem manajemen pembelajaran yang dapat memantau dan mengelola proses pembelajaran pegawai. 3. Akses ke informasi. Teknologi dapat digunakan untuk memberikan akses ke informasi yang relevan dan terkini, sehingga pegawai dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Selanjutnya adalah tantangan dalam implementasi teknologi. Yang pertama adalah keterampilan pegawai. Pegawai mungkin perlu memiliki keterampilan yang memadai untuk menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran atau berorganisasi, karena pegawai merupakan sumber daya utama dalam sebuah organisasi. Yang kedua adalah infrastruktur. Organisasi mungkin perlu memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran dan berorganisasi, agar organisasi bisa terus berkembang selaras dengan perkembangan teknologi. Yang ketiga adalah keamanan. Organisasi mungkin perlu memastikan keamanan data dan informasi yang digunakan dalam proses pembelajaran dan berorganisasi agar tidak bocor dan menjadi konsumsi publik. Selanjutnya adalah strategi untuk mengatasi tantangan. Yang pertama adalah pelatihan pegawai. Organisasi dapat memberikan pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi. 2. Investasi infrastruktur. Organisasi dapat melakukan investasi dalam infrastruktur yang memadai untuk mendukung penggunaan teknologi. Yang ketiga, pengamanan data. Organisasi dapat memastikan keamanan data dan informasi dengan menggunakan sistem pengamanan yang memadai. Kesimpulannya, teknologi memang peranan krusial dalam pembelajaran organisasi dengan menyediakan berbagai alat dan sistem seperti e-learning, sistem manajemen pembelajaran, serta akses informasi yang memadai. Hal ini memungkinkan pegawai atau pelajar secara fleksibel meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas pembelajaran melalui penggunaan multimedia dan interfleksibilitas. Namun, implementasi teknologi juga menghadapi tantangan seperti kebutuhan keterampilan pegawai, infrastruktur yang memadai, dan keterampilan pegawai. Mengatasi tantangan tersebut, organisasi perlu memberikan pelatihan bagi pegawai, melakukan investasi infrastruktur, dan memastikan pengamanan data yang baik.